Nggak pakai pikir panjang, dia langsung baca itu kan. Pas dia buka tangan, edas. Sosok itu makin deket. Assalamualaikum, what's up? Selamat datang di... Apa kabar kalian John? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. By the way, ngomongin soal MG, tanda kutip makhluk gaib ya, itu identik biasanya di tempat yang gelap kalau nggak sepi ya kan. Nah gimana kalau ternyata MG itu ada di satu tempat yang kalian nggak pernah kepikiran kalau MG itu ada di tempat tersebut. Contohnya di studio musik yang mau gua bawain ceritanya kali ini. Nah jadi cerita kali ini berasal dari pengalaman seseorang, sebut aja namanya Roy. Si Roy ini bisa dibilang gimana ya, nggak percayalah sama hal-hal mistis begituan ya kan. Sampai satu ketika si Roy ini latihan di studio musik yang seharusnya dia bermain musik, tapi siapa sangka dia malah dapet teror yang mengerikan. Gak usah banyak congcot bekicot, matiin lampu, siapin cemilan, kita masuk ke ceritanya. Fokus. Jadi malam itu sekitar jam 8:30, Roy ini ada rencana sama temen-temennya mau latihan di studio musik. Saking semangatnya si Roy ini, maklumlah John, si Roy ini seorang drummer ya. Roy ini berangkatlah duluan dari rumah ke studio musik. Jadi dia itu yang paling excited lah dari anggota-anggota yang lain. Nah singkat cerita, setelah Roy ini sampai di studio, tiba-tiba hujan turun ya kan. Untung gua udah sampai duluan. Telat dikit basah kuyup gua, kata Roy. Sambil menunggu yang lain datang, si Roy ini buka HP ya kan. Ternyata ada pesan masuk nih dari temen-temennya. Roy, maaf, kita kayaknya datang agak lambat deh ke studio. Soalnya hujan gede banget ini. Si Roy jawab, ya udah, santai aja. Lagian gue juga baru sampai kok, katanya. Roy masuk duluan lah ke lobi studio. Malam itu suasana studio bener-bener sepi, John. Biasanya selain dari tim si Roy yang latihan, itu ada beberapa tim yang juga latihan di sana. Intinya rame lah, banyak orang, banyak tim yang juga latihan gitu kan. Tapi malam ini nggak ada satupun. Jangankan ngomongin tim, satu orang pun nggak ada. Cuma si Roy yang datang ke studio itu. Begitu Roy masuk, kok tumben sepi ya? Apa karena hujan kali ya? Jadi orang-orang malas keluar, kata Roy. Akhirnya daripada dia bengong sendirian, Roy ini mutusin buat masuk ke studio yang biasa dia pakai, kamar studio 1. Di situ Roy nyuruh ke petugas studio buat nyiapin ruangan studio tersebut. Lumayan juga kan latihan sendiri, biar nanti kalau timnya datang dia itu udah lancar nih latihan ya kan. Begitu kamar studio beres disiapin, si Roy ini disamperin sama satu cewek yang jadi petugas studio waktu itu. Cewek itu bilang, "Kak, di studio 4 ya, studio lain gak bisa." Heran lah si Roy ya kan, "Hah? Studio 4?" Terus cewek itu cuma senyum. Cuma senyumannya ini John, dia itu senyumnya kayak aneh, senyum tapi dingin. Ya udahlah, tanpa pikir panjang Roy ikutin aja nih apa kata petugas ini. Nah pas sampai di depan pintu studio 4, nggak tahu kenapa si Roy ini tiba-tiba ragu. Dia itu kayak was-was, sejak kapan studio ini ada 4 kamar? Setahu gue cuma ada 3 deh. Terus pintu ini bukannya pintu gudang ya? Apa mungkin studio baru kali ya? Nggak tahu deh. Udah tuh Roy buka pintu, dia itu masuk tanpa curiga sama sekali. Nah begitu si Roy masuk, dia itu langsung disambut sama dinginnya AC, lampunya itu sedikit remang-remang gitu kan, nggak terlalu terang lah. Di situ Roy keluarin laptop yang ada di dalam tas, dia colokin ke sound system ya kan. Dia setel lagu yang jadi bahan buat latihan. Nah pas si Roy lagi mempersiapkan semua itu, tiba-tiba ada suara dari arah drum. Duh. Suara apa itu? Gak ada siapa-siapa. Ya emang gak ada siapa-siapa, orang cuma dia sendiri kok dalam ruangan itu. Belum apa-apa si Roy udah mulai merinding aja nih John. Tapi seperti yang gua bilang, si Roy ini gak percaya nih sama hal-hal mistis begituan ya kan. Terus dia mikir, alah palingan tikus, mana ada hantu. Di situ Roy cuekin, terus dia lanjut lagi nih buat ngatur laptopnya ya kan, buat latihan. Nah singkat cerita, persiapan udah beres, Roy duduk nih di balik drum sambil megang 2 stick nih. Lagu pertama dia mulai, Roy ikutin musik itu sambil dia main drum gitu kan. Wow. Nah lagi asik-asik main drum, tiba-tiba Roy kaget sama suara drum yang ada di depannya si Roy. Jadi pas lagi main gitu kan, waduh, perasaan gua nggak mukul drum itu deh. Gak lama kemudian sound system, laptop, lampu mati semuanya.
Sekaligus bareng, nggak satu-satu lagi nih, sekaligus. Dia mau mikir itu orang pun cuma ada dia di ruangan itu ya kan. Mulai agak ketakutan nih si Roy ini. Nah, dikarenakan lampu mati, otomatis suasana gelap. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba hawa AC yang tadinya dingin pekat berubah jadi panas lembab. Kenapa jadi panas ini? Hei, ayolah, gua nggak ganggu kalian. Gua cuma mau latihan di sini. Udahlah, baru ngomong gitu, piano yang ada di depan agak jauh nih ya dari si Roy, cuma di depan, tiba-tiba bunyi sendiri, John. Teng, teng, teng. Wih, gak beres ini, bener gak beres. Karena si Roy ini ngerasa udah janggal, dia udah bener-bener ketakutan ya kan. Dia itu langsung berdiri, dia langsung cabut sound system, beres-beres, ngerapihin laptopnya ya kan. Tapi belum sampai laptop itu masuk ke dalam tas, tiba-tiba kok bau melati nih. Dan gak butuh waktu lama, bau melati itu berubah pelan-pelan jadi bau anyir darah. Bau darah ini mah. Ayolah, jangan ganggu gua, gua cuma mau latihan gitu kan. Dia beres-beres sambil ketakutan tuh. Nah, abis dia beresin barang-barangnya, dia lari ke arah pintu. Langsung dia pegang itu pintu, dia mau buka, mau keluar nih saking takutnya. Dan ternyata pintu itu susah dibuka, John. Wah, ayolah, gue pengen keluar gitu kan. Dia udah bener-bener merinding gitu. Ini nggak biasa-biasanya pintu itu kan biasanya tinggal celak kebuka. Nah, ini mah kekunci, John, dia. Dan gak lama kemudian pas dia berusaha lagi mau keluar nih, tiba-tiba suara piano sama drum yang ada di belakang dia bunyi lagi, John. Dung, trek, trek, bung, dung, teng. Makin gak karuan lah perasaan si Roy ini ya kan. Situ Roy teriak nih, walaupun ketakutan dia tetap masih teriak nih ya kan. Woi, gua gak ganggu kalian. Pergi kalian dari sini. Dia teriak sambil ngeliatin ke seluruh ruangan studio itu. Macem-macem kalian sama gua ya. Awas aja kalian. Pergi kalian. Beres si Roy teriak kayak gitu, tiba-tiba ada suara ketawa dari pojok ruangan. Suara ketawa itu kedengeran jelas ke kupingnya si Roy. Dan di saat itu juga lampu studio yang tadinya mati itu tiba-tiba hidup, John. Udah bukan putih, bukan biru, apalagi kuning, bukan. Tapi merah, pekat, John. Disusul sama bau darah anyir yang tadi itu kecium lagi. Ada lagi nih. Roy yang ketakutan berusaha lagi ya kan buat buka pintu itu. Tapi tetap gak bisa, dia tetap bener kekunci. Nah, di waktu yang sama tiba-tiba ada suara yang muncul dari balik drum. Kalian mau tahu suara apa? Bukan suara nangis, bukan juga suara ketawa, apalagi suara rakyat. Wah, jelas bukan itu mah ya. Tapi suara kayak orang kesakitan. Suaranya lirih, pelan, serak. Sontak Roy yang gak dengar itu langsung balik badan dia kan, langsung ngeliat ke arah drum itu. Itu siapa lagi yang minta tolong? Duh, aing mah. Gak lama kemudian, suara ketawa ada lagi, cuma kali ini makin keras. Udah dong woi, ganggunya, gua gak ganggu kalian. Nah, pas mata si Roy ini ngeliatin seluruh ruangan, dia ngeliat samar-samar dari balik drum itu ada rambut panjang, tapi masih belum kelihatan jelas nih. Itu rambut ya? Bener, Cok. Rambut itu. Belum juga kelihatan jelas apa yang dia lihat ya kan? Tiba-tiba suara ketawa itu makin kencang. Dan sosok yang muncul dari balik drum itu sekarang jelas kelihatan. Wajahnya hancur, rambutnya berlumuran darah, merangkak ke arahnya si Roy. Sosok itu bilang, "Lepaskan. Tolong lepaskan, tolong." Si Roy yang ngelihat sosok itu, dia mau teriak, tapi nggak bisa. Mulutnya itu seakan-akan kayak kekunci, John. Keringet udah sebadan-badan, dan sosok itu masih terus merangkak pelan-pelan ke arah si Roy. Tolong, tolong. Nah, di situ Roy baru inget nih kalau dia itu pernah dikasih satu amalan doa sama kakeknya kalau lagi ketemu sama hal yang begituan. Nggak pakai pikir panjang, dia langsung baca itu kan. Pas dia buka tangan, edas. Sosok itu makin deket, dan kali ini matanya itu udah copot, ngegelinding ke arah si Roy. Bisa kalian bayangin, edas. Dan di saat itu juga si Roy udah pasrah nih sama keadaan ya kan. Wah, mampus kayaknya ini gua. Mampus ini urusannya dah. Tiba-tiba ada suara, duar.
Gak tahu suara apa, yang jelas sosok itu seketika hilang. Suara ketawa pun ikut hilang. Lampu studio yang tadi merah itu udah mati lagi John. Cuma tinggal ada penerangan dari pintu yang udah kebuka. Gak pakai lama Roy langsung keluar ya kan, dia lari sekenceng-kencengnya. Dan tiba-tiba ternyata si Roy ini nabrak satu temennya namanya Reza. Lu kenapa Roy? Terus ini baju lu kenapa basah semua? Gak apa-apa aja. Lu tahu kan tentang studio nomor 4? Si Reza kaget. Lu gila nanya hal itu di sini? Wah, jangan-jangan lu udah ceritanya panjang. Udah, jangan bahas itu di sini. Oke, gua paham. Udah, kita langsung ke studio 1 aja. Yang lain udah nunggu di sana. Akhirnya Reza sama Roy menuju nih ke studio 1 yang biasa dia pakai latihan. FYI sebenarnya kejadian di awal itu udah cukup janggal John menurut si Roy. Si Roy ini heran ya waktu si Roy disamperin sama petugas cewek itu ya kan. Kalian masih ingat cewek itu bilang apa? Studio 4 ya kak, studio lain gak bisa. Lah ini buktinya bisa kata Roy. Dan yang paling gongnya, si Roy baru ingat kalau semua petugas di studio itu gak ada yang perempuan, laki-laki semua. Berarti yang tadi nyamperin si Roy di awal itu siapa? Nah singkat cerita setelah Roy latihan sama teman-temannya, mereka semua mutusin nih pada pulang ya kan, kecuali si Reza. Si Roy ceritain semuanya dari awal dia datang sampai akhir. Dan ternyata Reza pun pernah ngalamin kejadian yang serupa di studio 4 itu. Karena mereka berdua penasaran ada apa sebenarnya di balik studio 4 itu, akhirnya mereka mutusin balik lagi ke ruangan itu. Dan ternyata bener aja John, ruangan itu kekunci rapet yang posisinya gak pernah dibuka sama sekali. Makanya si Roy ini heran, kayak masa iya tadi gua masuk nih ke dalam ruangan itu? Kan gak masuk akal gitu. Dah lah akhirnya mereka tanya nih ke petugas yang jaga pada waktu itu mengenai studio nomor 4. Tapi jawaban petugas itu, kalian kesini niat latihan kan? Jadi jangan sesekali kalian mendekati kamar itu lagi. Apalagi pengen tahu lebih jauh. Bukan urusan kalian. Ngedengar itu Reza bilang, udahlah lupain aja kejadian tadi. Yang penting semuanya aman kan? Aman sih, tapi ya udahlah, yuk kita pulang. Udah tuh akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Nah tapi pada saat Reza ini udah keluar duluan dari lobi studio, si Roy ini yang masih di dalam lobi dia malah penasaran kok kayak ada yang nyuruh buat nengok ke belakang. Dan pas dia nengok ke belakang, di lorong studio samar-samar si Roy itu ngelihat sosok itu lagi sambil tangannya itu ke depan. Tolong, apa itu ya? Kok nggak ada? Nah saat sosok itu menghilang, seketika suara lirih, pelan, serak itu tepat ada di kupingnya si Roy. Wih, Ja, pulang bareng Ja. Oke, itulah kisah horor kali ini. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih lumayan bikin merinding ya. Oke, buat kalian yang mau kirim cerita horor, entah itu pengalaman kalian atau pengalaman orang lain, orang sekitar, kalian bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, sampai ketemu di next video. Ikuzo Temera.